kasih dalam nama Tuhan, kita boleh mengambil sikap kita yang baik di hadirat Tuhan. Saya meminta kita untuk siapkan hati kita. Saya rasa tidak ada lagi jemaat yang merasa rusuh dan ya. Bapak Ibu, kita ingatkan bahwa hati kita boleh disayangkan agar ibadah kita berjalan dengan baik. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-Nya. Apapun yang saudara terima, apapun saudara rasakan, apapun yang saudara dapat sampai dengan usia saudara masing-masing, katakanlah bahwa Tuhan
karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat masih berdiri. Udah hampir semua standby berdiri, berarti masih ada yang lupa-lupa. Bapak Ibu percaya nggak Yesus di mana aja? Amin. Ketika engkau tidur, bangun pagi, datang ke sini, Yesus di mana aja. Dia ada di barat, di utara, dan di segala penjuru. Allah kita dahsyat, amin. Coba senyum semua. Ya kalau puji-pujian harus dengan senyum, amin. Kita angkat pujian kita. Allahku dahsyat. Boleh tepuk tangan puji kata Tuhan. Pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur, sama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kita memuliakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Katakan yang iman kita. Allahku dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sesekali itu mengatakan Allahku dahsyat. Tapi mengatakan dengan iman dan hati kita bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Dan kedahsyatan Allah terlihat dari anak-anak sekolah minggu.
Ada yang mengundang untuk anak-anak sekolah minggu, kita angkat pujian untuk berangkat di ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami boleh bersekutu di hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Secara khusus kami mau menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, mengurapi, hadir dalam ibadah sekolah minggu dan ibadah umum, supaya sejak kecil anak-anak boleh mengenal Tuhan, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita memang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan kita. Sebelum kita mengambil dosa kita di hadapan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, kita akan uji kita dari Kejemaat 27 ayat 1 meski tak layak terima, pada yang ini menyebabkan umat untuk makin berdoa. Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini kita akan mengaku dosa atau pelanggaran kita. Saat ini pun kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita menyelesaikan segala dosa pelanggaran kita atas perintah Allah, dan apa yang telah kita lakukan salah, baik dalam pikiran ataupun kata-kata ataupun dalam perbuatan terhadap sesama kita, bahkan terhadap Tuhan Allah. Sebab dalam ibadah ini hendaknya hati kita kudus dalam memuji dan menyembah Allah. Itulah ibadah yang sejati. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dirinya alunan musik, akuilah semua di hadapan Tuhan, sebab Allah melihat hatimu saat ini. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat lagu pujian yang nomor 2, sebagaimana janjimu menyambut kami bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan kebenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang mohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik Bapak Ibu, dari kita ada yang memberikan persembahan pujian atau kesaksian lewat perjalanan kehidupan dalam seminggu atau hal-hal yang paling diingat. Dan saya percaya bahwa kita memiliki kesaksian dalam kehidupan kita. Teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Yang mengundang Saudara Firdo untuk membaca. Amin, saudara-saudari yang kasih. Episode kita pada minggu ini 26 Mei 2024 di Minggu Trinitatis ialah terambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 9 sampai 13. Mari kita membaca secara responsoria 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Barang siapa percaya pada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya pada Allah, ia membuat dia menjadi berdosa, karena dia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita sembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita sanjung dan muliakan Tuhan, karena Dialah Tuhan dan keselamatan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya, kita berpuji kita, Allah Kudus.
bagimu ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, dalam hadiratmu ini kami bersyukur Tuhan. Kami berkumpul bersama. Kami rindu Tuhan merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui pendengaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami sehingga hati kami terbuka menerima firman-Mu. Kami hamba-Mu memberitakannya Bapa. Kuduskan pimpin hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam Minggu Trinitatis Ketritunggalan Allah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan hari ini, dan saya mohon kita bisa bareng-bareng, kita bisa sama-sama secara responsorial membacanya. Saya mulai ayat yang ganjil, Bapak Ibu bisa lanjutkan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kudus dan siapakah yang berdiri untuk aku? Maka sahutku, ini aku, kuduslah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyi firman-Mu menjadi terang.
Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mulai dengan pertanyaan. Di antara yang duduk di sini, siapa di sini anak Tuhan? Boleh katakan? Wah, semua anak Tuhan ya, katakan ya. Kalau semua anak Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana Tuhan. Maka karakter Tuhan adalah karakter anaknya. Karakter Bapa adalah karakter anaknya. Hari ini kita mau belajar bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Allah yang apa sama-sama? Allah kita Allah yang kudus. Dua ya. Tema khotbah kita hari ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Allah kita kudus, maka kita anaknya juga hidup kudus. Karena Tuhan mengharapkan kita hidup kudus, karena Allah itu esensinya adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi di mana dia mengalami perjumpaan secara pribadi melihat hadirat Tuhan. Ketika dia ada di bait suci, dia melihat kebesaran Tuhan ada di hadapannya. Dia melihat itu. Dan saudara terkasih, ketika dia berjumpa dulu sama Tuhan, lalu dia dikuduskan sebelum dia diutus. Itu yang mau kita pelajari hari ini, bahwa Nabi Yesaya dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk melakukan suatu misi yang besar. Saudara terkasih, misi apa itu? Kalau khotbah kita hari ini Yesaya 6, kalau kita balik ke belakang Yesaya 1 ayat 5, apa latar belakang keadaan Israel pada saat itu, Bapak Ibu? Saya mau bilang bahwa Tuhan kecewa dengan Israel atas perbuatan saat itu. Jadi Tuhan kasih firman. Ini kan ketika kematian Raja Uzia. Tadi kalau kita baca Raja Uzia, Raja Israel itu terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Di Yehuda itu dikatakan bangsa pilihan Tuhan ini tadi. Tuhan mengibaratkan mereka seperti kebun anggur. Dan itu dia diibaratkan dengan kebun anggur, porlok anggur. Maka kebun anggur ini kalau kita baca di sini, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Coba lihat ya Bapak Ibu. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang di tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka khotbah hari ini latar belakangnya seperti kehidupan kita ini. Ada suatu kejadian di mana Tuhan kecewa melihat kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kok anakku lari daripada apa yang diharapkan. Maka itu tugas Yesaya, tugas yang berat untuk mengingatkan bangsa itu. Kalau ada istilah orang Batak bilang begini, coba kita baca sama-sama. Saya diriku para nikah, HP berdoman. Saya diriku para saulian, HP apa itu artinya? Kira-kira begini. Ada yang tahu artinya? Saya diriku para nikah, HP berdoman. Saya diriku para saulian, HP hamagoa. Bangsa dipilih di Jawa, bangsa yang dipilih Tuhan, dikasihi, katanya disiangi. Kalau itu di kebun anggur, dia mencabuti rumputnya, dia membersihkan, dia pupuki, dipilih, bibit tumbuh. Karena harapan ini akan menghasilkan buah yang manis dan akan dinikmati pemilik dan orang-orang terkasih pemiliknya. Begitulah bangsa Israel itu diibaratkan Tuhan dalam Yesaya 5, satu pasal sebelum ini. Tapi kok gini dia jadi? Kok mereka lari ya? Mereka menyembah Tuhan, tapi kok masih berhukum? Gitu istilahnya. Semalam kami cerita, ada satu daerah, seorang bapak tentara, dia pergi ke Nias, namanya di daerah Nias. Katanya, dan dia belum apa-apa penyembahan datang ke gereja dibandingkan orang di sini, dibandingkan di sana, di daerah Nias. Itulah kata seorang bapak tentara yang pernah tugas di Nias. Lalu, tapi pertanyaannya, Man, saya bilang, kenapa ya, Man? Kok kemiskinan paling tinggi di Nias? Kalau kita bilang di Bapak Rumul masuk-masuk, Allah langsung berberkat.
Mereka rajin gereja. Kok jadi hidupnya di dalam kemiskinan dan persoalan? Lalu jadi ibadah aman. Memang kadang sama seperti kita ini. Minggu dong. Berdaju tong berdaju. Minum tong minum. Mencuci. Saudara terkasih, hari ini kita mau belajar bagaimana kalau firman Tuhan tadi dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Maka sesungguhnya anak-anaknya kudus, cerminan orang yang percaya pada Tuhan akan kelihatan daripada kehidupannya. Ini banyak ini calon-calon pendeta sekolah-sekolah teologi dari STT HKBP mungkin atau STT yang ada sekitar sini. Tahu nggak Bapak ini selalu saya ingat ini. Seorang pernah berkata, kamu jangan terkejut kalau pendeta tidak menghidupi firman-Nya. Dia mengucapkan kami tidak menghidupi firman-Nya, maka jangan terkejut jemaatnya mendengar dan juga tidak menghidupi firman-Nya. Maka seorang pemberita firman yang perlu disampaikannya adalah firman Tuhan, dan itu terlihat tercurah daripada kehidupannya. Karena pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini bahwa Allah itu kudus. Siapa yang bilang Allah kudus? Dari Imamat 11:44a, Tuhan sendiri mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Saudara terkasih, Tuhan bilang aku ini kudus loh. Kalian juga aku harapkan hidup kudus. Dan khotbah hari ini, mereka atau malaikat serafim Yesaya 3 berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus-kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesaya itu dikuduskan Tuhan. Maka saya bilang sekali lagi, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang tadi angkat tangan anak-anak Tuhan, yang menjadi pemberita Injil, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, kita perlu hidup kudus. Karena saya tuliskan di situ, kekudusan adalah senjata. Kekudusan membuat setan tidak tahan melawannya. Setiap pintu akan terbuka di dalam kekudusan. Saya ingat satu lagunya begini. Ku tahu Tuhan, pernah itu? Coba. Direndakan. Pasti
daripada perbuatan. Bukan itu. Tetapi Tuhan pasti melihat hati yang memberi. Saya bisa bilang bahwa Kain tidak dengan tulus memberi. Bagaimana buktinya? Karena ketika persembahan adiknya yang terima, dia marah. Dia bahkan membunuh dan orang dilatih. Dibunuh adiknya sendiri. Karena dia cemburu. Dibakar api amarah. Saudara terkasih, lihat Tuhan kita yang kudus, dia bisa melihat hidupmu, bahkan dalam hati. Belakangan ini hal yang sering diabaikan oleh orang adalah hidup kekudusan. Sering sekali kita langsung lompat kepada iman. Buah iman itu kekudusan. Benar. Tetapi Tuhan minta kita sebagai anaknya perlu hidup dalam kekudusan. Ada satu ayat yang saya ingat, dia bilang begini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar dosanya. Sering sekali kita menerjemahkan langsung kepada bila dengan yakin didoakan. Tetapi kalau sekolah itu SD dulu baru SMP, SMP dulu baru SMA. Ada di situ tulisan doa orang yang benar, hidup benar. Maka orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus, itu yang diminta Tuhan. Dan doanya yakin didoakan, maka dikatakan besar kuasanya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini jarang sekali kita membicarakan kekudusan yang menjadi kekuatan. Yang sering menjadi kekuatan kalau banyak kawan, ya kan? Banyak kelompoknya ini. Itu nggak ada kawannya sedikit, kelompoknya dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Banyak uangnya dia bisa menjadi memiliki banyak hal. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita dalam Minggu Trinitatis bahwa Allah itu Allah yang kudus. Kekudusan itu adalah kekuatan di tengah-tengah kita. Sering sekali malah belakangan ini orang Kristen takut hidup kudus. Kalau kami di STT dulu bahkan kadang bermain-main, pietisme itu diejek-ejekin, ya nggak sih? Sebenarnya paham ya yang disalahartikan. Tetapi saya mau bilang bahwa kekudusan itu yang dirindukan oleh Tuhan. Coba kalau sekarang sulit mendapatkan pengusaha yang hidup kudus. Banyak yang jadi pengusaha yang suka main cewek, yang main judi, yang mabuk. Seolah-olah itu nggak gaul gitu loh. Kalau nggak hidup di dalam dunia itu udah biasa. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang nggak jadi Kristen bukan karena malas jadi Kristennya. Kata Mahatma Gandhi, aku suka Yesusmu, tapi aku nggak suka pengikutmu. Kadang lagunya luar biasa, lagu rohani, tapi hidupnya nggak menunjukkan kelas kasihan. Ngakunya menjadi pelayan gereja, sering sampai minggu aktif di gereja, tapi kerjanya bagus hanya di depan bos cari muka. Bilangnya cinta Tuhan, dengar firman Tuhan, ya kan? Apalagi banyak orang-orang muda sini. Tapi kalau pacaran, gaya pacarannya dunia. Kayak kata lagu itu, ratakan tanah tergolong, mau diratakan semua. Dalam berpacaran atau nggak ada yang lihat, lagi berdoa. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini ingatkan kita yang ada di sini, hiduplah kudus. Kuduslah. Karena Tuhanmu adalah Allah yang kudus. Kita diingatkan untuk hidup kudus. Maka ketika Yesaya mendengarkan malaikat serafim itu meneriakkan berseru, Tuhan adalah Allah yang kudus, maka apa yang terjadi kepadanya? Ini langkah pertama setelah Yesaya berjumpa dalam hadirat Allah. Apa itu? Dia mengaku dosa. Tuhan, sungguh Tuhan, aku berdosa kepadamu. Dia langsung mengatakan, Tuhan, aku najis pikir, bahkan aku tinggal dalam bangsa yang najis. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kalau kau merasa hidupmu nggak kudus, pernikahanmu kurang kudus, masih banyak dipenuhi percekcokan, bahkan kadang ada lirik kanan lirik kiri, serong kanan serong kiri. Bapak Ibu, hari ini kamu kita diingatkan bahwa hiduplah kudus, karena Tuhan meminta demikian. Maka Yesaya mengaku dosanya, Tuhan, aku mengaku, aku bangsa yang najis bibir. Dia bilang apa? Celakalah aku. Bahasa-bahasanya, marjia ma'au, karena bibirku najis. Bukan hanya bibir najis, sesungguhnya kalau di sastra itu bibirnya najis, maka itu pancaran daripada hatinya. Tapi dia mengaku
Dan saya mau bilang bahwa awal dari kebangkitan itu adalah pengakuan dosa dan berbalik meninggalkan. Maka ketika kita mau hidup sukses, hidup di dalam Tuhan, mencari kerajaan Allah, awal kebangkitan keluargamu, awal kebangkitan perekonomian, awal kebangkitan damai sukacita di tengah-tengah keluarga, pengakuan dosa dan komitmen berbalik kepadanya. Ini yang dilakukan Yesaya pada saat itu. Saudara terkasih, ketika dia mengaku demikian, apa yang dilakukan oleh malaikat Serafim pada saat itu? Coba lihat, ini langkah kedua, masuk ke dalam pengurusan. Ketika itu malaikat Serafim langsung ambil bara api yang ada di situ, maka itu dibuat ke mulutnya, maaf ke bibirnya, lambang pengurusan. Siapa yang pernah minum air panas, ya kan? Rupanya mohok tebek. Sujud deh, ini deh. Sampai terbakar itu di dahi ya, dan taruh apa ya? Taruh coba masuk gitu ya. Rupanya terbakar itu. Bayangkan Bapak Ibu, itu aja udah kepanasan, masih air panas loh. Tapi ini bara api dibuat ke mulutnya untuk memulihkan, untuk menguduskan. Ada harga yang harus dibayar, itu yang saya bilang dalam pembuktian pengurusan. Ketika Yesus hadir, Yesus bayar harga dia mati di kayu salib. Bapak Ibu, di dalam kita saat ini kalau kita mengaku, kenapa ya hidup ini seperti sulit prosesnya ini? Aku mau kembali, aku mau bertobat, aku mau hidup di dalam Tuhan, aku mau berkomitmen dalam Tuhan. Jangan-jangan itu adalah gambaran daripada bara api. Sakit, sulit, tetapi itulah harga yang harus kita bayar untuk masuk ke dalam pemurnian ini, untuk masuk dalam pengudusan. Jadi kalau di antara Bapak Ibu saat ini ada yang sedang dikuduskan, kita masuk dalam pengudusan, kita dikuduskan oleh darah Yesus, dosamu diampuni. Yesus bilang di dalam Yesaya 1, mari kita berperkara, maaf, Allah bilang dalam firman yang melalui Nabi Yesaya, dia bilang di pasal yang pertama, mari kita berperkara, kalaupun dosamu merah seperti kirmizi, koptarno enak sonita, tetapi hiduplah kudus. Kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kamu menjauhkan keadilan. Kamu gak punya belas kasihan, maka persembahan itu sia-sia. Itu kita baca di Yesaya 1. Maka hari ini, khotbah hari ini sangat dengan jelas, terang benderang, yang mau kita bawa pulang dari gereja ini untuk kita beritakan kepada kawan-kawan kita, Tuhan menginginkan hidup kudus. Maka kita masuk langkah kedua, ada pengudusan di dalamnya. Dan pengudusan akan melahirkan komitmen. Bapak Ibu, lalu Tuhan bertanya kepada Yesaya, lantas siapakah yang akan diutus memberitakan firman ini kepada bangsaku, bangsa pilihanku? Apa kata Yesaya? Maka Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia sudah lahir baru, dia sudah mengalami pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dan lantang dia berkata, ini aku akan siap melayani. Bapak Ibu, saat ini engkau adalah bangsa yang terpilih, iman yang merajani, bangsa yang kudus. Kita semua ini terpanggil, bukan hanya para tua, semua jemaat di sini kita dipanggil memberitakan kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka pemberitaan itu melalui mulut dan juga sikap. Katakan kepada Tuhan, ini yang utuslah aku. Tuhan pakai aku. Yesaya dipakai Tuhan. Memang bangsa itu harus jatuh ke dalam pembuangan ketika dijajah oleh bangsa Syria dan Babel. Tetapi bangsa itu tetap memperoleh kasih karunia ketika Yesaya diutus untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara terkasih, maka hari ini mari kita siap sebagaimana nilai daripada gereja ini. Kamu dikasihi, kamu diutus. Mengingat saya selalu bilang sebelum menutup saya tutup khotbah saya ini, di dalam gereja ini kita ini semua sama. Kita hanya berbeda fungsi. Saya khotbahnya di gereja, kalian khotbahnya di rumah, di kantor, di ladang, di mana lagi, di lapo, di MCT. Mana dia bilang? Karena disitulah tempat kita bekerja berbeda, hanya fungsi kita berbeda, sehingga kalian tidak menjadi pendengar saja,
tapi kita sama-sama pelaku firman. Orang muda dulu kita. Sudah kita hasil di debatan. Sudah dari di debatan kita. Alani yang menginang. Sudah mari kita mendokor apa kita mendokor ini aku utuslah dua ya. Ini aku utuslah aku. Tuhan akan mengutusmu. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia selalu menyertaimu. Nabi Yesaya kalau berjanji dicemooh oleh bangsa itu. Saya harus panjang-panjang, mungkin banyak kata-kata kalau kita baca di Deuteronomi Yesaya dan Petitum Yesaya. Tetapi dia terus memerintahkan itu dengan lantang. Maka bangsa itu mendengar firman Tuhan. Ada satu pelajaran lain sebelum saya tutup khotbah ini. Saya lihat bahwa ada katanya serafim. Kalau saya baca itu siapa itu serafim, malaikat serafim. Itu adalah leader daripada malaikat. Saya baca tadi bahwa malaikat di ayat itu malaikat serafim itu katanya punya 6 sayap. Sayapnya 2 menutupi wajah, 2 lagi di kaki, dan 2 lagi menjadi sayap. Gambarannya di Google kira-kira seperti ini lah. Dari Google itu. 2 sayap menutup muka, 2 sayap menutup kaki. Oh maaf. 2 sayap. Coba. 2 sayap menutup daripada lengan. Saudara terkasih, yang mau saya bilang di situ adalah bahwa kenapa itu harus menutupi muka? Maka aku mau bilang dalam khotbah ini sebelum kita pulang. 2 sayap menutup muka itu sebagai lambang untuk kita ambil. Maka jangan cari muka dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Kita punya bos, jangan cari muka. Jangan cari muka sama orang-orang sekitar. Carilah kerajaan Allah. Kadang ada orang yang ketika dia memimpin dia cari muka. Ada orang yang bekerja ini dia cari muka sehingga dia banyak muka, gitu kan? Dan akhirnya dia kecewa ketika ternyata yang diharapkannya gak jadi. Maka khotbah hari ini aku diingatkan malaikat serafim sampai tadi malam aku bayang-bayangkan kenapa itu ya? Mukanya sayapnya menutup mukanya. Jangan cari muka dalam pelayanan, dalam pekerjaan. 2 itu sayap itu menutup kakinya. Maka di situ mengarahkan kita kemanapun kita melangkah, berdoa agar Tuhan yang memimpin langkah kita. Aku suka lagu itu selalu itu sering menyanyikan ketika dalam pelayanan lagunya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tahu lagu itu sebelum tutup ini? Ku tak berani sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, makanya setelah itu lihat pantas saja sampai saat ini saya nggak berani melangkah ke mana pun, apalagi mau bersaksi, mau bermisi. Kalau nggak berdua dulu dalam rumah siapa nih? Boleh ditanya sama istri saya. Itu di mobil sebelum kamu turun itu pasti doakan Tuhan, kiranya Tuhan atur kata-kata dan juga hatinya di dalam kelembutan. Makanya ketika suara kita berpuasa itu karena kekuatan Tuhan. Aku senang sekali kalau ada orang yang naik terbang pesawat dia berdoa dulu. Di pesawat itu turun pun berdoa. Ada pesawat sekarang yang bagus juga itu Citylink ya, disuruh kita berdoa. Mari berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa di bulan ini beda. Terima kasih. Di pesawat luar negeri dalam soalnya. Ketika turun berdoa. Naik mobil juga ya ada seorang bapak ibu berdoa. Sampai di sana berdoa bilang apa? Tuhan pimpin langkah. Maka itu menjadi satu karakter orang Kristen. Orang yang hidup kudus, Tuhan pimpin langkahku. Sehingga di dalam mengasih perjalanan aku, mereka kurang berpencobaan. Kurang dokter, kalau bawa kadang kita akan iman, akan ada urus. Tindakan, ada yang tergoyang dengan persiapan. Itu karena masih manusia. Karena walaupun kita kudus, kita masih jatuh ke dalam dosa. Tapi bedanya orang yang hidup kudus, sekali dia jatuh dosa, dia bangkit lagi dan dia tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Itu bedanya orang yang hidup kudus. Maka satu lagi 2 sayap melayang-layang di belakang. Maka ini pemahaman saya menggambarkan itu terus terbang tinggi. Kalau kau bekerja tidak cari muka, kamu dipimpin langkahmu oleh kasih Tuhan, maka akan terbang tinggi. Itu pemahaman yang datang kepada saya. Mungkin ada pemahaman tambahan dari Bapak Ibu. Dalam refleksi pribadi, mari kita terus mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Hari ini kesimpulannya dari khotbah ini, kudus.
kudus, kuduslah. Hidup kita kudus karena Allah kita, Allah yang kudus. Mari kita tutup ini dengan bernyanyi, tapi saya mau kita bernyanyi lagu yang awal tadi, Allah Roh Kudus, pakai referensi saja. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kita akan nyanyikan sama-sama agar kita mengingat ini, sehingga kekudusan ini menjadi senjata Bapak Ibu. Setan manapun gak akan bisa mengalahkan orang yang hidup kudus. Dia akan ketakutan. Hidup kudus menghadap Tuhan, keluar dari iman. Kita nyanyikan ku sembah kudus. Ku sembah kudus. Untuk itu Tuhan, ampuni kami. Melalui darah anakmu kami percaya